Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam rumah Tuhan. Kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan, memuji dan memuliakan namanya, memberikan yang terbaik buat Dia, karena Dia sudah sungguh Allah yang sangat baik dan begitu baik. Amin. Sebelum mulai ibadah, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita siapkan hati kita siapkan setiap hidup kita berfokus kepada ibadah kita pagi hari ini. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang tak pernah habis dalam hidup kami Bapa. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam setiap hidup kami hingga hari ini. Kami percaya semuanya karena kemurahan-Mu dan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, pagi hari ini Tuhan, kami semua setiap jemaat mungkin puji dan muliakan nama-Mu. Beri kami hati yang haus dan lapar akan Engkau, menghampiri Engkau dengan hati yang benar-benar rindu akan Engkau Bapa, sehingga kami akan dipuaskan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengundang Engkau Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, beracara, bekerja dan melawat setiap kami jemaat-Mu. Kami menyerahkan ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Mari Allah Kau bertahta dalam setiap pujian jemaat-Mu, sehingga urapan-Mu itu Tuhan mengurapi kami, membuat hidup kami lebih baru, membuat hidup kami diubahkan, membuat hidup kami dimenangkan di dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sambut Tuhan urapan-Mu, hadirat-Mu ya Allah Roh Kudus di tempat ini, memenuhi kami, memenuhi ruangan ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap beribadah pagi-pagi hari ini, kita katakan amin. Dekat Bapa semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku serahkan. Pujian ku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera.
Tempat yang paling aman hanya ada di dalam hadirat Tuhan. Tempat yang membuat kita merasa bahagia, tempat yang membuat kita merasa sukacita, tempat yang membuat kita kuat menghadapi setiap ujian. Hanya di dalam hadiratnya lah kita diperbaharui senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hadirat. Naikkan syukurmu saudara di dalam hadiratnya. Katakan apa yang ingin kau katakan saudara. Di dalam hadiratnya kita bisa meluapkan apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang dalam isi hati kita. Maka di dalam hadiratnya Dia akan menjawab ketika kita bertanya, ketika kita meminta kepadanya. Ya Ya sungguh Allah yang baik saudara. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Amin. Dalam hadiratnya ada rasa sejahtera.
aminkan Tuhan. Di dalam hadirat-Mu kami menemukan kasih-Mu yang selalu baru. Engkau Allah yang baik, Kau sungguh baik, Kau sangat-sangat baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami memulai ibadah ini, kami bersorak, kami bernyanyi, kami melompat untuk Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Masih ada sukacita? Yang belakang tidak terdengar suaranya. Masih ada sukacita? Oh ya, masker tidak menghalangi kita untuk berteriak ya saudara. Kita akan naikkan pujian. Allah kita Allah yang sanggup. Nyanyian terbaik buat Tuhan. Nyanyian semangat buat Tuhan. Yang kau benar di depan telinga, yang kau benar di dalam hati, semua diserahkan bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat luar biasa. Kita naikkan pujian lagi. Kaulah kuatku.
Biar pujian ini benar-benar menjadi pujian yang hidup. Dia kekuatan di kita, dia sumber kemenangan kita. Kita akan kembali persiapan hati kita untuk kita mendengarkan Tuhan Yesus bersabda, Tuhan Yesus berfirman melalui hambanya, yang adalah firman yang dibagikan, firman yang ditaburkan, menjadi benih, menjadi rema, dan menjadi kekuatan untuk kita menghadapi hari-hari ke depan yang semakin dikatakan tidak mudah lagi. Kita sudah memasuki di mana akhir zaman. Banyak segala sesuatu yang terjadi di luar dugaan kita manusia. Tapi biarlah di dalam Tuhan dan biarlah kekuatan firman-Nya lah yang membuat kita tetap percaya bahwa Tuhan tetap baik, Tuhan tetap luar biasa, dan Dia sanggup menolong dan meluputkan kita dari setiap ancaman bahaya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Teduhkan hati kita. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah. Yesus,
Engkau yang kami sembah, yang kami muliakan, yang kami agungkan dalam kehidupan kami. Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang sudah menunjukkan kasih-Mu kepada setiap kami. Engkau yang sudah membuktikan kasih-Mu kepada setiap kami, yang tidak akan terbalaskan oleh apapun yang sanggup kami berikan, yang akan tidak terbalaskan apa yang sanggup kami kasih Tuhan. Tetapi inilah hidup kami Tuhan. Kami mau hidup berkenan kepada Tuhan. Kami mau jadi murid-murid-Mu yang selalu senantiasa melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami, sehingga dari kehidupan kami akan terpancar terang Kristus yang bisa dinikmati setiap orang yang ada di sekeliling kami, dan hidup kami belum jadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Engkau persiapkan setiap kami semua, setiap hati dan telinga yang ada di tempat ini, untuk boleh siap menjadi tanah yang subur bagi pemberitaan firman-Mu, sehingga firman itu boleh bertumbuh, boleh berbuah dalam kehidupan kami, dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, melayakan hamba-Mu untuk boleh menyampaikan kebenaran ini, biarlah kuasa-Mu menyertai firman-Mu. Dan demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sudah memberikan kesempatan untuk saya belajar di sini. Terima kasih Bapak Gembala, Ibu Gembala, untuk kehormatannya, kepercayaannya untuk saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saya ingat waktu pertama kali saya mau diundang di tempat ini dan batal, itu sama dengan hari ini, kebetulan pas hari Pentakosta. Ya, waktu itu pas ada bom gitu ya. Saya iya sama dulu waktu itu juga sama. Ya, baik. Kita akan sama-sama buka dari Yohanes 14 ayat yang ke-15. Injil Yohanes 14 ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kita sambung Yohanes 8 ayat 31. Yohanes 8 ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Cuma yang dikasih Tuhan satu standar yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita untuk kita boleh layak disebut murid-murid Kristus, yaitu jikalau kita mengasihi Dia maka kita akan menuruti segala perintahnya. Tetapi masalahnya banyak dari antara kita yang merasa bahwa perintah Tuhan itu kadang-kadang susah, perintah Tuhan itu kadang-kadang sulit. Bahkan secara manusia itu tidak masuk akal. Walaupun sebenarnya bukan tidak masuk akal, tetapi akal kita yang tidak menjangkau firman Tuhan. Tetapi inilah yang diminta Tuhan. Makanya beberapa waktu Tuhan Yesus pelayanannya itu, salah satu peristiwa Tuhan menyampaikan satu firman yang keras, banyak dari murid-muridnya yang undur. Perkataan ini keras, siapa yang sanggup melakukan? Tetapi puji syukur bahwa Allah itu bukan Allah yang tidak tahu atau tidak mau tahu apa yang menjadi persoalan kita, kesulitan kita sebagai manusia, batas kemampuan kita sebagai manusia di dalam kita mengiring Dia, di dalam kita melakukan perintah Tuhan, di dalam kita belajar untuk taat kepada Dia. Maka kita lihat 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita baca dulu. 1 Yohanes 2. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengasihi Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah orang pendusta dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah
sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini tidak bisa ditawar. Pak, nawar sedikit boleh? Nggak boleh, karena ini bukan matahari yang seringkali ada diskon. Tetapi ini harga pas yang sudah tidak bisa ditawar lagi. Kalau kita ada di dalam Dia, kalau kita mengakui murid Kristus, kalau kita mengakui menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, untuk kita memulai anugerah keselamatan itu, maka kita wajib itu tidak bisa ditawar. Kalau saudara ikut operasi ada iuran sukarela, ada iuran pokok atau wajib, itu harus ditawar, nggak boleh, itu wajib. Ya. Saudara bayar pajak, PBB dan sebagainya, itu wajib, nggak boleh ditawar lagi. Pak, sebulan saya nggak bayar, nggak bisa, pasti ditagih nanti. Nah, demikian juga di dalam kita mengiring Tuhan, maka kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dan standar ini begitu berat bagi saudara dan saya sebagai manusia. Karena ya, memang saudara dan saya sudah menerima Tuhan Yesus, ditebus dosa-dosa kita, tetapi daging kita ini seringkali lemah. Kita mau berbuat yang baik, justru kebalikannya yang terjadi. Kita mau belajar malah digarai orang misalnya. Kita mau hidup benar, ada saja persoalan yang membuat kita akhirnya gagal lagi, jatuh lagi dan jatuh lagi. Coba kita lihat Roma 7 ayat 19. Sebab bukan apa yang kukehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Bukan kita tidak mau, bukannya kita tidak suka, tetapi kadang-kadang kita mau berusaha, itu gagal lagi, dan gagal lagi. Sekali lagi kita memperingati perayaan Pentakosta hari ini, disitulah kasih Tuhan yang begitu sempurna untuk saudara dan saya. Kita tidak ditinggalkan sendirian berjuang, berdarah-darah, tetapi Tuhan menyertai saudara dan saya. Dia tidak meninggalkan kita, tetapi memberikan penolong kepada saudara dan saya. Secara manusia memang kita lemah, tetapi ada penolong pribadi Tuhan, yaitu Roh Kudus menyertai saudara dan saya. Itulah yang akan membantu kita, menolong kita, menguatkan kita, untuk kita bisa hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara, kalau saudara melihat pribadi Tuhan Yesus ketika pelayanan di muka bumi, jangan saudara lihat bahwa iya itu Tuhan. Ketika Tuhan di muka bumi itu sudah menanggalkan kealahannya, saudara bisa lihat bahwa menanggalkan kealahannya dan mengambil rupa seorang manusia, bahkan seorang hamba yang mau mati di atas kayu salib. Kalau dia masih menggunakan kealahannya, siapa yang sanggup menangkap? Siapa yang sanggup menyalibkan dia? Mendekat pun tidak akan ada yang sanggup. Kalau benar-benar Kristus adalah manusia yang memberikan teladan kepada saudara dan saya, supaya bagaimana Kristus hidup, itulah kita juga hidup. Sehingga kita mempunyai standar yang jelas, tidak hanya sekedar memerintahkan, tetapi dalam rupa manusia Tuhan memberikan satu teladan kepada saudara dan saya, bahwa apa yang Dia perintahkan, apa yang Dia firmankan, itu sesuatu yang bisa kita kerjakan. Itu yang sanggup manusia kerjakan. Tentu bahwa pertolongan dari Tuhan menyertai saudara dan saya. Yohanes 14. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. 17. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Ini yang saya sampaikan tadi, bahwa Tuhan begitu luar biasa.
Dia tidak membiarkan kita sendirian. Dia tidak membiarkan kita jatuh bangun, tetapi menyertai saudara bukan hanya sebentar-sementara, tetapi selama-lamanya. Itulah kasih Tuhan yang luar biasa. Setelah dia berkorban, setelah dia menyerahkan dirinya untuk saudara dan saya, setelah dia mati di atas kayu salib untuk menebus saudara dan saya, saudara tidak bisa dibiarkan dalam ayat ini sebagai yatim piatu, tetapi saudara disertai oleh Roh Kudus. Mungkin bagi sebagian orang tidak menyadari hal ini, sehingga dengan bersusah payah, dengan berbagai cara ingin melakukan apa yang Tuhan mau, tetapi jatuh lagi. Tetapi ketika saudara menyadari bahwa Tuhan menyertai kita di dalam pribadi Roh Kudus ada bersama kita, sehingga apa yang kita alami, apa yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan cukup tahu. Tentang Roh Kudus di dalam kehidupan saudara dan saya, di dalam kita hidup, meneladani apa yang Tuhan sudah lakukan. Yohanes 15 ayat yang kelima. Yohanes 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini satu jaminan yang Tuhan berikan untuk saudara dan saya. Tinggallah di dalam dia. Izinkan Tuhan menguasai hidup kita yang ada di dalam diri kita, pribadi Roh Kudus. Di pagi hari ini kita akan belajar karya Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan saya sebagai orang percaya. Roh Kudus diberikan untuk saudara dan saya supaya tidak ada lagi kita yang merasa sendirian. Ya, firman Tuhan diberikan bukan untuk membuat kita mengalami satu kesulitan, bukan untuk membatasi kita, bukan untuk istilahnya membuat kita repot, tidak. Tetapi firman Tuhan itu dibuat untuk saudara dan saya, supaya saudara dan saya bisa menikmati janji-janji Tuhan. Karena apa? Karena firman Tuhan itu, kalau kita ikuti, kalau kita kerjakan, itu sebenarnya kita sedang menuju kepada rencana Tuhan dalam hidup saudara. Itu adalah satu rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya dituangkan di dalam firman Tuhan ini. Dan kalau saudara dan saya ingin menikmati apa yang Tuhan janjikan, maka hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau jelas sekali di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu sebagai orang percaya, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan izinkan Roh Kudus untuk memimpin saudara dan saya. Masalahnya adalah seringkali kita mau taat apa tidak, itu saja sebenarnya. Jadi Roh Kudus ketika memimpin saudara dan saya, dan orang percaya tidak mau taat, itu berarti dia sedang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Karena Roh Kudus itu yang memimpin, menuntun, mengingatkan, menolong kita. Kita lihat Yohanes ayat yang ke-16, kita buka lagi Yohanes 14 tadi ayat yang ke-16. Aku akan meminta kepada Bapa, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selamanya. Penolong, jelas sekali dikatakan penolong. Nah, seringkali saudara dan saya tidak sadar bahwa kita sedang memiliki seorang penolong yang menyertai kita, ada di dalam kita, ada bersama kita. Sehingga kadang-kadang yang keluar itu selalu persungutan. Kita tidak komunikasi dengan pribadi Tuhan Yesus. Kita tidak komunikasi dengan Tuhan. Kita tidak peka kepada pimpinan Tuhan. Ketika menghadapi sesuatu, kita perlu peka kepada pimpinan Tuhan. Dan itu bisa terjadi kalau kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan masing-masing orang, Tuhan menggunakan cara komunikasi yang berbeda kepada setiap orang. Kadang-kadang lewat apa, kadang-kadang lewat pengertian, lewat penglihatan, lewat banyak hal. Itu tergantung pengalaman kita bersama Tuhan. Dan itu bisa terjadi ketika kita memiliki kehidupan yang intim dengan Dia.
Sehingga ketika kita dipimpin Roh Kudus, kita tahu, oh ini tidak boleh, oh ini yang harus saya perbaiki. Kadang-kadang kita tidak sadar, kita sedang melakukan sesuatu yang salah, tetapi sudah diingatkan, kita tidak peka. Enggak lah. Akhirnya jatuh juga. Sebagai penolong dalam kehidupan saudara dan saya. Penolong di dalam apa? Di dalam banyak hal. Di dalam kita melakukan firman Tuhan, di dalam kita menentukan sesuatu keputusan, apakah ini berkenan kepada Tuhan atau tidak. Mentaati firman. Karena ketika kita mentaati firman Tuhan, sekali lagi bahwa itu adalah kunci utama kehidupan orang Kristen. Taat kepada firman, maka semuanya akan dapat. Saya boleh silakan, mungkin ketaatan kepada firman Tuhan itu adalah seperti kunci master untuk membuka apa saja. Ada satu kunci yang namanya master key, itu bisa membuka semua kunci dia. Nah, kalau kita memiliki kunci itu, persoalan apapun, masalah apapun bisa terbuka. Dengan apa? Dengan ketaatan kita kepada firman Tuhan. Karena itu yang akan menuntun kita, menolong kita. Dan biarlah Roh Kudus yang sudah diberikan kepada saudara dan saya, itu yang menolong kita semuanya untuk belajar taat. Kita semuanya belajar. Tidak ada manusia yang sempurna, kita semua tahap belajar. Ya, tahapannya mungkin beda-beda, tetapi kita semua masih belajar. Kita mungkin beres dalam hal satu ini, ada yang lain. Ya, seringkali kita, Tuhan kok persoalan ada terus ya, karena persoalan itu dibuat Tuhan untuk memperbaharui selalu kehidupan kita, semakin menyempurnakan kita. Jadi selama kita hidup, maka persoalan tetap akan ada. Dan untuk menghadapi persoalan itu, maka peganglah kebenaran firman Tuhan. Ketika kita mengalami kesulitan di dalam memegang firman Tuhan, Roh Kudus akan menolong saudara dan saya. Roh Kudus bekerja berkarya dalam hidup saudara, asal kita taat kepada pimpinan Roh Kudus. Masalahnya di situ. Seringkali kita tidak taat, seringkali kita tidak menurut, tidak mau dipimpin. Kalau saudara baris, ada mungkin 20 orang, saudara taat kepada pemimpin itu. Kalau mau dipimpin, balik kanan, hadap kanan, maju jalan dan sebagainya. Kalau saudara tidak taat kepada perintah itu, pemimpin barisan itu, maka waktu maju jalan saudara berhenti bisa ditabrak yang belakang. Saudara bisa mengalami masalah. Itu salah satu contoh yang gampang. Ketika kita tidak taat kepada satu pimpinan, bisa jadi masalah. Harusnya belok kiri, saudara belok kanan, tabrakan sama teman saudara. Itulah contoh. Oleh sebab itu taatlah kepada pimpinan Roh Kudus yang menolong kita selama-lamanya. Bukan hanya sehari, 2 hari, besok keluar lagi, enggak. Kalau seseorang sudah ada Roh Kudus itu selama-lamanya. Pak, bagaimana kalau ada orang yang pindah agama? Apakah itu keluar Roh Kudus? Itu belum terima Roh Kudus. Karena kalau sudah ada Roh Kudus itu akan selama-lamanya. Tidak mungkin orang itu akan Roh Kudus keluar masuk. Mereka hanya sekedar Kristen, iya, tapi sudah terima Roh Kudus? Belum. Kalau sudah ada Roh Kudus, kalau saudara baca di dalam Roma 8 mulai ayat 1 dan seterusnya, itu Roh Kudus yang menyatakan dalam diri kita bahwa kita adalah anak-anak Allah, bukan manusia. Kalau hanya sekedar pengetahuan saja jadi Kristen, makanya perlu kita lahir baru. Nah, di dalam lahir barulah itu kita benar-benar menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di situ Roh Kudus itu berkarya, tinggal di dalam hidup kita. Karena tanpa Roh Allah, kita tidak mungkin bisa mengakui Dia. Coba kita lihat Roma 8. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Sekali lagi saya ulangi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba ya Bapa. Tanpa ada roh Allah, maka kita tidak bisa menjadi anak Allah, tidak bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya jangan heran kalau ada orang pindah agama, itu karena dia belum ada roh Allah. Tetapi ketika sudah ada roh Allah itu selama-lamanya akan tinggal di dalam orang percaya apapun yang terjadi. Jadi saudara jangan berkecil hati, jangan ini Roh Kudus luar masuk. Tidak apa bedanya Pak? Roh Allah yang tinggal di dalam kita saat kita dilahirkan, lahir baru menerima Tuhan Yesus dengan yang
sekarang kita peringati. Nah, yang sekarang kita peringati itu adalah memperlengkapi saudara dan saya. Saudara ingat murid-murid, sebelum menerima baptisan Roh Kudus, siapa mereka? Mereka penakut, mereka bahkan menyangkal Tuhan Yesus. Makanya di dalam Yohanes, saudara nanti bisa lihat, Tuhan Yesus berkata, lebih baik kalau aku pergi, itu lebih baik bagi kamu. Artinya apa? Karena disitulah murid-murid diajar untuk menjadi dewasa secara rohani. Kalau sebelumnya semua pasti Tuhan Yesus ya. Ada orang sakit, Tuhan Yesus dipanggil. Lapar, Tuhan Yesus yang mendatangkan mukjizat. Ada orang kerasukan, Tuhan Yesus yang. Tetapi setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan memperlengkapi murid-murid. Saudara lihat, murid-murid melakukan satu hal yang luar biasa. Dan Tuhan Yesus berkata kan, kamu akan melakukan pekerjaan bahkan yang lebih besar daripada yang pernah aku lakukan. Murid-murid melakukan mukjizat begini luar biasa. Kenapa? Karena pencurahan Roh Kudus itu memperlengkapi saudara dan saya untuk didewasakan. Oleh sebab itu kita untuk bisa menerima perintah Tuhan. Karena kita ini adalah perwakilan kerajaan surga di dunia ini. Sehingga saudara, dunia itu tidak harus menunggu Tuhan Yesus datang lagi, karena Tuhan Yesus kalau datang ya sudah selesai. Tetapi kita lah yang ada di dunia ini, yang diutus Tuhan meneruskan pekerjaan Tuhan. Nah, oleh sebab itu Tuhan memperlengkapi saudara dan saya. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Penghibur. Karena saudara bayangkan Roh Kudus menghibur itu seperti saudara lihat tontonan lawak atau saudara apa? Enggak. Penghibur itu memberikan penguatan. Penghibur itu mengingatkan kita seperti ayat yang bagian terakhir dikatakan, mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan kepadamu. Ketika kita lemah, Roh Kudus mengingatkan. Firman Tuhan yang pernah kita dengar, firman Tuhan yang pernah kita baca. Bukanlah seringkali terjadi seperti itu. Ketika kita mengalami sesuatu, tiba-tiba kita ingat satu firman. Nah, ketika kita ingat, itulah yang menguatkan kita, itu yang menghibur kita. Jangan takut, misalnya. Jangan khawatir. Diingatkan oleh Roh Kudus. Diingatkan oleh firman Tuhan. Sehingga apa yang kita alami itu selalu dikuatkan, diteguhkan. Nah, yang jadi masalah lagi adalah kalau saudara dan saya tidak pernah atau jarang baca firman Tuhan, Roh Kudus bingung juga, ini kita ingatkan apa ini ya. Tetapi Roh Kudus itu pribadi yang luar biasa. Ya tetap saja bisa dan ada caranya, tetapi akan sangat lebih efektif, lebih mudah untuk Roh Kudus bekerja ketika saudara rajin baca firman Tuhan, ya, sehingga ketika terjadi sesuatu Roh Kudus mengingatkan, ini loh ada firman, ini ada firman, sehingga kita semakin dikuatkan ketika kita lemah, ketika kita mengalami satu persoalan, diteguhkan, dikuatkan kembali, mengajar segala sesuatu. Dan pengalaman hidup kita, Roh Kudus mengajar saudara dan saya. Karena kehidupan kita ini adalah proses. Kehidupan yang kita dan saudara alami adalah proses, belum akhir. Sehingga di dalam proses itu kita harus taat, apapun yang sedang dikerjakan oleh Tuhan, kita harus ikuti. Kita lakukan, kita kerjakan. Di dalam mengingatkan firman, itu seringkali saya alami juga. Menghadapi sesuatu persoalan, tiba-tiba ingat firman, dan itu sangat amat menguatkan kita semuanya. Peran Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu, ya memang kita mau gak mau, suka tidak suka, karena firman Tuhan ini adalah kunci. Ketaatan pada firman Tuhan ini adalah kunci kehidupan saudara dan saya. Di dalam kita mengiring Tuhan, maka kita juga harus menyukai firman Tuhan, menyenangi firman Tuhan.
Ya, baca firman Tuhan sebentar pagi-pagi baca, ada waktu baca. Walaupun mungkin saudara lupa apa yang pernah kita baca, Roh Kudus bisa ingatkan kalau saudara pernah baca. Kalau saudara nggak pernah baca, Roh Kudus ingatkan, saudara jadi bingung jangan-jangan nanti. Itu boy. Ya, cuma yang dikasih Tuhan. Yang selanjutnya kita lihat Roma 8 ayat 26. Kalau tadi karya Roh Kudus menolong menyertai kita selama-lamanya, kemudian mengingatkan kita kepada firman. Selanjutnya kita lihat Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana kita sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, menjadi pendoa syafaat buat saudara dan saya. Roh Kudus, saudara, saya ajak lihat dulu di dalam Matius 6 ayat 8. Matius 6 ayat 8. Matius 6 ayat 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Saudara, Bapa mengetahui sebelum kita meminta kepadanya. Siapa yang memberitahu? Roh Kudus yang menjadi pendoa syafaat. Itu yang memberitahu, Bapak, anakmu ini perlu ini, anakmu ini sedang mengalami ini. Sehingga ketika kita datang kepada Bapak, sebenarnya kita begini loh. Ketika kita berdoa, ketika kita menyembah Tuhan, sebenarnya Tuhan sudah tahu apa yang saudara dan saya perlukan. Memang kita utarakan loh, tapi yang terlebih lagi yang Tuhan mau, kita itu punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi doa itu sebenarnya bukan dalam rangka kita mempengaruhi Tuhan atau kita maksud Tuhan, enggak. Tetapi doa itu adalah bagaimana kita berfellowship, berkomunikasi dengan Tuhan, karena Tuhan tahu apa yang saudara perlukan sebelum kita memintanya. Lalu, apakah berarti kita tidak perlu berdoa? Sekali lagi, kita berdoa itu bukan dalam rangka kita menjadi peminta-minta, tetapi sebagai anak kita sudah selayaknya datang kepada Bapa kita, berfellowship, berkomunikasi. Karena Bapak selalu rindu untuk datang, kita datang kepada Dia. Supaya apa? Karena ketika kita datang kepada Tuhan itulah kita mendapatkan kekuatan yang baru. Kita mendapatkan penghiburan, kita mendapatkan kelegaan setiap kali kita mengalami satu persoalan yang terjadi. Karya Roh Kudus mendoakan dan menjadi pendoa syafaat pengantara saudara dan saya. Itu luar biasa. Roma 8 ayat 28 selanjutnya yang di bawahnya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Membawa, memimpin, bekerja untuk mendatangkan kebaikan untuk kita semua. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Itu adalah yang ada di dalam pribadi kita. Jadi tidak perlu Bapak itu turun lagi ke sini tiba-tiba heboh begitu, enggak. Ada pribadi yang ada bersama saudara dan saya. Itu yang turut bekerja bersama saudara dan saya. Roh itulah yang bekerja untuk mendatangkan kebaikan, memimpin saudara dan saya. Sehingga sekali lagi kita tidak perlu lagi merasa bingung. Kita tidak perlu lagi merasa bahwa jadi orang Kristen itu susah. Ya susah dan gampang itu tergantung bagaimana kita merespon. Tapi kalau kita tahu rahasia kebenaran firman Tuhan, jadi orang Kristen itu ya asik-asik saja. Kalau saudara naik jet coaster, kalau itu yang tidak bisa menikmati naik jet coaster, itu pasti turun, pusing, mohon maaf, bisa muntah-muntah dan sebagainya, di atas teriak-teriak. Tapi kalau saudara bisa tahu caranya menikmati jet coaster itu yang dibanting, dibuat naik, dilepas ke bawah, itu kita akan enak-enak saja. Nah, pengalaman saya, cara menikmatinya adalah satu, saudara harus yakin alat itu kuat dan aman.
Kalau saudara ragu-ragu bahwa alat ini kuat apa tidak, saudara tidak akan bisa menikmati. Sehingga ketika saudara dibawa naik, dibawa turun, dibawa ke samping, dibawa ke ini, saudara santai saja, tidak mungkin saya jatuh. Ini anggap saya jet totalnya itu sudah bagus ya. Karena kalau memang standar harusnya aman. Rusak yang apa itu mungkin sudah umurnya, usianya sudah. Nah, ketika saudara hidup bersama Tuhan, pastikan saudara percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga ketika saudara dibawa naik, saudara dibawa turun, saudara dilempar ke samping, dilempar ke kanan ke kiri, saudara menikmati. Karena tahu bahwa Tuhan tidak mungkin mencelakakan saudara dan saya. Tuhan tidak mungkin membawa saudara dan saya untuk dibuat celaka, tidak. Tetapi semuanya itu dibuat Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil di dalam dengan rencana Allah. Dan rencana Tuhan kalau saudara mau tahu tertuang di dalam firman Tuhan yang saudara dan saya miliki. Kalau zaman dulu kita nggak bisa kemana-mana bawa Alkitab. Sekarang bisa kemana-mana bawa Alkitab di HP ini, ya. Tapi jangan dicampur dengan yang aneh-aneh. Saya pernah melihat teman saya di luar rumah kita nih. Dia, wah kalau dalam agamanya betul sekali ada kitabnya dia di situ. Ya kalau kita punya Alkitab elektronik dia punya ini. Terus saya nih, yaitu kitab suci itu gabung kalau gambar-gambar itu gak panas, saya belajar gitu, ketawa. Terakhirnya apa saudara? Dia beli HP lagi dua. Yang satu khusus yang suci yang lain itu tidak dicampur akhirnya. Ya sama saja lah. Ya, jadi saya suka guyon tapi itu gak panas lah, itu gak perang yang juru HP ini. Kitab suci, gambar gak genas, simpenan itu. Nah, itulah kita keuntungannya sekarang di zaman ini harus bisa memanfaatkan, jangan kita dikuasai tapi kita memanfaatkan teknologi ya. Saya bawa Alkitab tapi kalau buka ya tetap enak pakai ini, nggak harus buka ini. Kalau khotbah nggak bawa Alkitab persawangannya kan gitu. Tapi waktu saya buka ya saya buka ini tinggal mencet-mencet ketemu. Ini kan harus milih satu-satu. Tetap di bawah ya. Nah, itulah sebabnya saudara dan saya susah atau tidak, berat atau tidak, tergantung kita mau dipimpin atau tidak. Ketika kita mau dipimpin oleh Roh Allah, kita taat kepada pimpinan Roh Kudus, maka kita akan bisa menikmati hidup ini. Walaupun seperti Jepang dibawa naik, dilempar ke bawah, kita bisa menikmati. Ya, kita bisa ketawa-ketawa. Ya pernah suatu kali teman saya sudah naik, saya belum. Nah saya kalau ditantang itu malah tadinya nggak mau naik, saya malah naiknya gini. Paling sampai nggak wani munggah gitu ya. Nah, saya malah naik. Terus ya apa? Nggak apa-apa yang naik. Ya kenapa? Kita bisa pegang. Alat ini pasti aman. Sehingga ketika dilempar ke samping, dilempar ini saya santai aja, saya ikuti. Karena ketika kita takut, ketika kita menahan itu pusing saudara. Apalagi kalau takut, tutup mata itu pusing. Turun pasti kayak orang mabuk. Tapi saya nikmati aja, saya tetap buka mata, dilempar tadi, saya ikuti. Kadang-kadang orang kan ngelawan. Nah, kalau sudah ngelawan, itu yang bikin masalah nanti. Bisa mual, bisa apa. Jadi dilempar ya ikuti saja kemana Tuhan mau bawa saudara dan saya. Jangan dilawan. Yang bikin sakit, yang bikin berat ketika kita melawan proses yang Tuhan izinkan. Tapi kalau kita ikuti, ya itu ibaratnya kita ikut aja ngajur, tambah asik ya. Nah, bagaimana kadang-kadang orang kan Pak, saya kok belum terima karunia Roh Kudus, saya belum menerima baptisan Roh Kudus. Bagaimana ya caranya Pak? Saudara, mungkin sebagian orang merasa bahwa itu harus orang khusus, orang yang saudara untuk menerima karunia Roh Kudus, untuk menerima baptisan Roh Kudus. Itu tidak perlu ritual yang aneh-aneh. Coba kita lihat Lukas 11 ayat 13. Lukas 11 ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya.
Saya ingat sekali waktu masih muda, pelajaran yang disampaikan Ibu Gembala di Nganjuk. Ini, kalau kita minta Roh Kudus, setelah minta percaya kita sudah menerima. Nah, kadang-kadang kita tidak percaya. Kalau kita tidak percaya, ya memang itu yang menjadi penghalang. Dan ketika kita percaya, maka mulai bangun komunikasi, mulai jalin komunikasi. Jadi ini memang untuk saudara dan saya yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak hanya untuk hamba Tuhan, tidak hanya untuk pelayan Tuhan, tidak. Karena itu yang memperlengkapi saudara dan saya. Saudara tinggal minta saja, yakin, percaya, dan selanjutnya taat kepada pimpinan Roh Kudus, sehingga di situ kita akan menghasilkan buah-buah roh. Itu tandanya, buah-buah roh. Itu yang terpenting. Karena apa gunanya orang memiliki karunia, tetapi dalam hidupnya tidak ada buah-buah roh. Buah roh itu yang terpenting sebagai tanda kita menerima Dia, sebagai tanda kita dipimpin oleh Roh Allah. Kita lihat ini 5 ayat 16 sampai 18. Maksud itu ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Terus 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. 18, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Artinya kita dipimpin oleh roh itu kita taat. Persoalan manusia adalah menggunakan kekuatannya sendiri, menggunakan kemampuannya sendiri, tidak menyadari bahwa ada satu pribadi Allah yang ada bersama saudara dan saya, yang siap bersama saudara dan saya, yang ada sampai kapanpun saudara ada di dunia ini, yang menyertai saudara dan saya. Dan itu hak saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima benar-benar lahir baru, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya undang worship leader, pemain musik bisa masuk ke depan. Kepada Tuhan, kita tahu Tuhan, pribadi Tuhan ada di sini. Roh Kudus ada bersama saudara dan saya, dan beri kesempatan untuk Dia bekerja di dalam hidup. Taat kepada pimpinan Roh Kudus, lakukan apa yang Dia mau dalam kehidupan saudara dan saya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kau merawat hidupku, penolongku, diutus padaku.
Saudara berkasih semua, hari ini kita sudah diberikan firman Tuhan, menghibur Roh Kudus yang ada di dalam kita dan tidak pernah meninggalkan kita selama-lamanya. Biar firman ini tertanam dalam hati kita saat kita menghadapi masalah, saat kita ada persoalan, saat kita marah, saat kita mengalami kepahitan, saat kita ada sakit. Sang penghibur Roh Kudus itu yang terus berbicara dalam hati kita. Biarlah Roh Kudus selalu dan selalu izinkan Dia terus berbicara dalam hati kita. Izinkan Roh Kudus yang lembut itu mengingatkan kita. Mungkin kita sudah berjalan sedikit demi sedikit menyimpang dan akhirnya kita ke arah yang salah. Tapi Roh Kudus selalu mengingatkan dan mengingat untuk kita kembali pada Allah Bapa yang selalu menantikan kita. Roh Kudus yang begitu lembut, Roh Kudus yang selalu dan selalu membawa kita dekat dan selalu dekat dengan Tuhan Allah Bapa. Jangan pernah kita memadamkan roh. Menghadapi masa yang seperti sekarang, masa pandemi, seringkali membuat kita apatis, seringkali membuat kita putus asa, stres, depresi dengan pekerjaan kita, dengan sekolah, dengan keadaan sekitar, keluarga. Tapi izinkan Roh Kudus berbicara. Biar Roh Kudus berkarya. Biar Roh Kudus itu membentuk karakter kita menjadi baik dan semakin baik dan lebih baik dari hari ke hari. Saya sudah pergi berdiri. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihi. Biarlah kita mengasihi benar-benar dan sungguh-sungguh. Kau lembut, Dia Kau lembut, manis, Kau dapat hidupku. Dia selalu menghibur. Menolongku, diutus padaku. Cintaku buka hati, Buka hati untuk Roh Tuhan. Buka hati bersamamu Yesus. Yes, amen.
Terima kasih. Terima kasih Bapa di surga sudah memberikan kami roh kebenaran, roh penghibur itu Tuhan, yang selalu menolong kami menghadapi kehidupan kami ke depan Tuhan. Kami akan melangkah terus bersama roh-Mu yang ada di dalam kami. Roh Kudus, biar Engkau tetap tinggal di dalam kami. Jangan pernah tinggalkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu. Walaupun itu sekian Tuhan, apapun yang dikerjakan Tuhan membuat berhasil dalam nama Yesus, dalam usaha dan pelayanannya, keluarganya, Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Sehingga dimanapun hamba-Mu berada, nama Tuhan ditinggikan. Terpujilah nama-Mu. Dan kami semua yang sudah mendengar firman-Mu Tuhan, biar menerima firman-Mu itu, menyimpannya dan melakukannya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Kami percaya dan kami mengakui bahwa Engkau Tuhan Yesus Kristus, Allah yang luar biasa, adalah penolong yang setia. Ampuni kami Tuhan yang sering kami tidak setia, tapi kami bangga punya Allah yang luar biasa. Engkau baik, terlalu baik, setia selalu pada kami Tuhan. Terima kasih untuk Roh Kudus yang sudah Engkau utus untuk menolong kami, menghibur kami dalam kehidupan kami, menghadapi pandemi, menghadapi pekerjaan, menghadapi usaha, menghadapi sekolah. Tuhan, terima kasih. Engkau Allah Immanuel yang selalu beserta dengan kami. Terima kasih Bapa. Thank you Lord, thank you Lord Jesus. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Pendeta Muda Erna yang menyelesaikan masalah di Jakarta Tuhan, yang juga untuk Pak Agus yang ada rencana ke Jakarta. Biarlah Tuhan Kau sendiri yang memberi hikmat, memberikan jalan keluar, memberikan solusi yang terbaik dalam kehidupan hamba-Mu. Kau tahu kesetiaan mereka, Kau tahu iman mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu, penyertaan-Mu ada pada mereka. Terima kasih Bapak. Demikian juga kami berdoa untuk jemaat anak-anak sekolah minggu yang saat ini juga belum bisa beribadah. Oma-opa yang lanjut usia juga belum bisa beribadah. Tuhan, Roh Kudus, kami yakin menghibur mereka, supaya selalu memeluk mereka dalam kehangatan kasih dan kuasa-Mu Tuhan, sehingga mereka Tuhan jemaat-Mu sudah tetap merasakan kasih-Mu, anugerah-Mu, rahmat-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bila kami menghadapi hari ke depan Tuhan, dalam perlindungan, dalam proteksi kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapak. Sekali lagi kami berdoa untuk hamba-Mu, Kau tahu juga kesetiaan Bapak Sugianto Tuhan, keluarganya Tuhan tolong, pelayanannya Tuhan memberkati, apapun Tuhan yang dikerjakan Tuhan buat berhasil, nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Berkat-Mu mengalir dalam setiap rumah tangga, Ini juga untuk orang-orang Lewi, para pelayan Tuhan yang hari ini bertugas Tuhan, jadilah mereka tidak sia-sia, karena berkat-Mu tercurah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu, Kau baik. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus memberkati, menyertai, melindungi mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus yang percaya katakan